sebenarnya gitu. Dan remisinya 5 tahun. Jadi hukuman 14 tahun, remisi 5 tahun lebih. Jadi dia hanya menjalani sekitar 6 tahun hukuman sampai 7 tahun. Setengahnya pun enggak lebih. Dan soal tentang pelanggaran HAM ya. Yang kedua, jadi soal bukti-bukti ini sebenarnya ini bukan lagi soal bagaimana kemampuan pada akhirnya, tapi soal kemauan. Kalau soal kemampuan ya pasti punya banyak keterbatasan. Tapi seberapa mau, seberapa serius, seberapa menganggap ini adalah hal yang istilahnya tes sejarah gitu. Seberapa serius negara ini mengungkapkan itu. Itu yang Mbak Suci lihat nggak ada gitu. Nggak ada itu dilihat secara serius, konsisten, kuat. Dan bukan hanya di apart mereka aja, tapi di kita aja juga. Tantangan kita bekerja Mbak ya di koalisi itu juga pasang surut. Dan untuk daluarsa kalau barang HAM berat ya nggak ada daluarsanya. Jadi kita jangan bicara soal daluarsa di kasus ini. Kalau kita sepakat ini pelanggaran HAM berat, dia nggak ada daluarsanya. Maka pertanyaan besarnya sejauh mana bukan hanya tentang bukti, tapi tentang gerakan politik pada akhirnya. Tadi Pak Suci bilang ini gerakan politik. Sejauh mana kita membangun gerakan sosial, gerakan politik untuk menekan ini maju. Saya yakin kalau dalam konteks pelanggaran HAM berat kan sebenarnya dia di pertanggungjawaban komando itu menjadi sangat mutlak di sana. Menarik pemimpin siapa saat itu, lembaganya siapa pemimpinnya, pasti dia punya pertanggungjawaban komando. Pasti ada instruksi dilakukan. Pasti ada arahan untuk menyelesaikan secara struktur dan masif. Itu ada semua. Dan enaknya dalam pelanggaran HAM berat itu bisa diungkapkan dengan secara komando dan struktur itu gitu. Jadi relatif menurutku ya, sejauh kalau komitmen politiknya kuat, yang membutuhkan gerakan sosial politik yang kuat, ya itu bisa dilakukan. Maka yang mesti kita lakukan adalah bukan semata-mata mengumpulkan bukti, bukan semata-mata soal technicality, tapi ini ada hambatan politik yang besar, yang itu mau kalau nggak diubah nih situasi politiknya, mau setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nggak akan terjadi perubahan gitu. Seperti peristiwa-peristiwa perang yang lalu, nggak akan ada kemajuan gitu. Proses-proses yang ada harus dilihat sebagai bahkan dia upaya untuk mempersulit penyelesaian yang lebih besar lagi. Persis seperti di Tanjung Priok, di Talang Sari, itu kan gitu. Penyelesaian parsial yang kemudian malah menghambat penyelesaian lebih besar lagi. Ya sejak awal kalau Jokowi kita pengen bilang, bagaimana kita mau percaya ketika dia menangkap dan Polhukam Wiranto? Gimana bisa percaya dia mengangkat tanda kutip ya penjahat hak asasi manusia di lingkaran nomor 1 inti sebagai Menko Polhukam? Dipertahankan itu kita udah hopeless sejak awal gitu. Kita udah paham bahwa ini justru ketika diangkat dia menjadi aktor penghambat. Janji itu kan harus dilihat sebagai langkah-langkah konsisten untuk mewujudkan ke arah ada langkah 1-nya, langkah 2-nya, langkah 3-nya. Ini enggak, janji dilakukan tapi dia langsung membuat blok pintu baja dan bahkan mundur ke belakang. Jadi ya kita bukan lagi maju ke langkah 2, kita mencoba mengurangi -7, -6, -4 gitu ya. Itu posisinya gitu. Itu sejak awal memang ya kita sudah prediksi, makanya catatan hampir banyak lembaga dan bahkan juga banyak scholars ya di berbagai belahan dunia 7 tahun terakhir ya Indonesia memasuki demokrasi yang sangat mengerikan. Jadi istilahnya noting Mbak Suci itu bukan sekedar 1-2, tapi dia adalah potret utuh negara ini. Sideline, backline, regresi, authoritarian turn, itu semua istilah sudah dipakai oleh para ahli untuk menggambarkan kebusukan situasi saat ini. Bercampur dengan kepentingan yang sangat kental dibela dan diusahakan investasi. Jadi nyatu tuh. Jadi sudah minus misi-misi, minus ideologi dicampur dengan semangat membela oligarki dan investasi. Di lapangan yang terjadi adalah represi. Semuanya represi. Makanya laporan Komnas HAM polisi sebagai pelapor tertinggi itu adalah istilahnya
impact yang pasti tidak diterima oleh kita, karena polisi dijadikan alat buat mengawal investasi. Ya wadas,